Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن اهتداه بهداه إلى يوم الدين أما بعد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. Ma'asyiral muslimin wal muslimah, para bapak-bapak dan ibu-ibu, ikhwan dan akhwat, jamaah salat zuhur dan jamaah Masjid Al-Arqam yang insyaallah dicintai dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di tengah kesibukan kita mencari kehidupan, Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk duduk sejenak di hari ini untuk mencari sumber kehidupan yang lebih hebat. Sumber kehidupan yang lebih hebat, yaitu insyaallah kita sedikit membahas cahaya-cahaya Allah yang Allah turunkan kepada Rasulnya melalui ilmu yang manfaat. Al-Imam Ahmad mengatakan kebutuhan manusia terhadap harta, makan dan minum ya berapa kali Pak? 3 kali ya? Berapa? 3 kali sehari? Masya Allah. Yang di ATM yang dimakannya berapa kali itu? Tetap jadwalnya 3 kali sehari. Naam. Kebutuhan kita terhadap makan dan minum, kita dan anak-anak kita, istri kita, ya, 3 kali sehari cukup. Bahkan ada yang 2 kali sehari cukup. Bahkan ada yang 1 hari sekali cukup. Naam. Adapun kebutuhan kita terhadap ilmu, adadul anfas, kata beliau, dibutuhkan seperti kita membutuhkan nafas. Seperti kita membutuhkan nafas setiap saat. Sehari tidak makan masih bisalah. Tapi kalau sehari belum tidak ada ilmu, bisa berbahaya. Sehari kosong dari ilmu bisa berbahaya. Madaratnya bukan hanya dunia, maka dunia dan akhirat. Tidak ada tempat ayul ikhwah di alam semesta ini kecuali butuh ilmu. Di pasar nggak pakai ilmu bahaya. Bener tak? Di rumah nggak pakai ilmu bahaya. Ya, hatta di kamar mandi nggak pakai ilmu bahaya. Bener nggak? Naam. Maka kebutuhan kita terhadap ilmu setiap saat. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala ya menjamin kebahagiaan, menjamin keselamatan bagi yang banyak harta. Oh, enggak juga? Korun enggak selamat ya? Lah. Menjamin keselamatan orang yang memiliki tahta yang tinggi tidak juga? Fir'aun hancur juga.
Naam, menjamin keselamatan bagi yang memiliki badan yang kuat, tidak juga. La, Allah Subhanahu wa taala menjamin keselamatan bagi orang-orang yang hidup dan hidupnya dihiasi dengan ilmu Allah. Ilmu Allah. Makanya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, man arada dunya fa alaihi bil ilm. Barang siapa yang ingin dunianya baik, maka harus dengan ilmu. Wa man arada al akhirah fa alaihi bil ilm. Dan barang siapa yang ingin akhiratnya juga nanti baik, maka harus dengan ilmu. Wa man arada dunya wal akhirah. Dan siapa yang ingin dunia dan akhiratnya baik, harus dengan ilmu. Makanya doa kita sering kita sampaikan, pernah kita sampaikan, doa kita Rabbana atina fid dunya hasanah. Para ulama mengatakan ay bil ilm, yaitu dengan ilmu. Abadan mustahil Anda dapat hasanah di dunia kalau Anda nggak punya ilmu. Ilmu apa Ustaz? Ilmu dagang, ilmu fisika, kimia, lah, ilmu agama. Ilmu agama. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, rahmat siapapun Anda, apapun profesi kita, ya maka tidak boleh kita melupakan talabul ilm. Ya, karena tidak ada orang yang paling mulia di sisi Allah kecuali orang yang berilmu. Dan orang-orang yang senantiasa mengamalkan ilmunya di dalam kehidupan dia. Ikhwan, Al-Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, cek saja alam ini. Cek saja, silakan. Cek and recheck, kata beliau. Silakan alam semesta ini, kenapa rusak? Kenapa kehidupan manusia rusak? Kenapa pergaulan rusak? Kata beliau, wa ma kharabal alam, tidaklah rusak alam dan seluruh yang mengisinya kecuali karena jahil. Karena kejahilan merajalela di tengah mereka. Ada zina, ada riba, ada khamr, ada syirik, ada bid'ah, ada maksiat. Kenapa? Judulnya jahil. Karena bodoh tentang agama. Dan tidaklah baik alam ini. Dan tidaklah baik alam ini kecuali dikarenakan ilmu. Maka ikhwan, ya, sesibuk apapun, kesibukan apapun, jangan sampai melantarkan kita atau sama sekali tidak ada waktu untuk thalabul ilm. Maka alhamdulillah, ya, di masjid yang barokah ini, di atas pasar, ya, naam, masih ada orang-orang yang mau memberikan fasilitas kita untuk thalabul ilmi. Secara khusus semoga Anda, saudagar-saudagar, pedagang-pedagang, ya, bisnismen, ya, yang ada di tempat ini, Allah Subhanahu wa taala memuji kita. Ya, memuji kita dalam sebuah ayat dalam surat An-Nur ayat 36. Dalam surat An-Nur ayat 36, Allah Subhanahu wa taala memuji orang-orang yang mereka sibuk dengan bisnis tapi tidak melupakan ngaji dan beribadah kepada Allah. Apa kata Allah? Fi buyutin adinallahu an turfa'a wa yudhkara fiha ismuhu. Mereka fi buyutin. Apa buyut? Jamak dari baitun. Apa baitun? Mereka berada di rumah-rumah. Fi buyutin adinallahu an turfa'a wa yudhkara fiha ismuhu. Rumah-rumah yang di sana diperintahkan untuk, ya, diangkat dan disebut nama Allah. Maksudnya adalah masjid. Maksudnya apa adalah masjid. Yusabbihu fiha bil guduwi wal asal. Mereka secara khusus mengisi rumah-rumah itu dan bertasbih dan sujud dan berzikir kepada Allah setiap pagi dan sore. Khususnya pagi dan sore. Siapa mereka? Siapa yang dikhususkan di dalam ayat ini? Kata Allah, rijalun. Mereka adalah laki-laki,
orang-orang, rijalun la tulihim tijaratun wala bai'un, yang aktivitas tijarah. Apa tijarah? Naam, tajir. Apa tajir bahasa Indonesianya? Businessman, pedagang, tajir. Tijaratun, ya, rijalun la tulihim, orang-orang yang la tulihim, tidak membuat lalai mereka, tijaratun, bisnis dagang mereka, wala bai', dan jual bai'. Bai' apa bai'? Jual beli mereka. Tijaratun wala bai'un an dzikrillah, dari mengingat Allah, wa iqamis salat, dan dari menegakkan salat, wa itaiz zakat, dan dari membayar zakat tatkala ada keuntungan dari bisnis mereka. Masya Allah, yakhafuna yawman tataqallabu fihi al-qulub wal absar, mereka juga senantiasa takut satu hari di mana terbelalak di sana hati dan mata-mata mereka. Subhanallah. Ma'asyiral muslimin, maka ini ada pujian dari Allah SWT. Semoga kita termasuk yang dipuji. Ya, insya Allah kesibukan kita tidak membuat kita lengah dari mengingat Allah, dan zikir yang paling hebat adalah tolabul ilm. Makanya majlis ilmu disebut majlis apa? Majlis zikir. Majlis ilmu disebut majlis zikir. Baik. Ma'asyiral ikhwan rahimakumullah, pembahasan kita secara khusus, episode lanjutan dari pembahasan yang lalu, naam, berkisar ya tentang zuhud. Barangkali masih ingat zuhud itu apa ya? Zuhud itu ya apa ya? Apa zuhud, ikhwan? Naam. Ya. Zuhud ini tingkatan manusia tertinggi, yang artinya secara khusus meninggalkan sesuatu yang tidak manfaat di akhirat. Itu zuhud. Ada di bawahnya nanti wara. Zuhud, wara. Kita sering dengar kalimat apa? Zuhud dan wara. Mana yang lebih tinggi? Zuhud apa wara? Zuhud. Karena zuhud meninggalkan sesuatu yang tidak manfaat. Apapun yang menurut dia tidak manfaat, dalam ya persepsi dia tidak manfaat di akhirat, dia tinggalkan. Ya, tidak manfaat di akhirat dia tinggalkan. Dari perkataan, sebelum berkata dia bergumam dulu, manfaat gak nih di akhirat nih? Perbuatan, langkah kaki, perbuatan, badan, tatkala dia mau berbuat, dia pikir dulu nih, manfaat tidak? Kalau tidak manfaat, dia tinggalkan. Bisnis yang dia jalankan, dia pikirkan dulu nih, apa saham saya dengan bisnis ini untuk akhirat? Manfaat tidak nih? Uang banyak, buka toko lagi. Gimana nih manfaatnya, bagaimana di akhirat nanti? Jadi auditnya bukan audit gimana tahun depan tutup buku untung gede lah, auditnya bagaimana nanti di akhirat. Ya, ini adalah zuhud. Tatkala dia berpersepsi atau dia lihat, aduh, ini kayaknya nggak manfaat nih ya, bahkan bisa menyibukkan saya dari masuk dari bahagia di akhirat, ya maka dia tinggalkan. Itu zuhud. Adapun wara, meninggalkan yang berbahaya di akhirat. Yang berbahaya di akhirat. Apa bedanya, ikhwan? Kalau wara lebih identik kepada haram atau halal. Karena bahaya atau tidak? Haram bahaya, halal bagus. Haram bahaya, halal bagus. Baik sifatnya syirik, menyekutukan Allah, atau bid'ah, ya, melakukan ibadah yang tidak ada tuntunan dari Nabi, atau maksiat. Orang yang wara tidak akan pernah zina karena dia tahu itu bahaya. Orang yang wara tidak akan minum khamar karena itu dia bahaya.
Orang yang wara mustahil dia makan riba, itu bahaya di akhirat. Walaupun dapat untung ya 60 tahun senangnya. Kalau nyampe ya. Kalau nyampe ya. Berapa umur antum? Akhi antum berapa? Lah nanti maksudnya. Hah? Enggak tahu. Besok mungkin? Besok mungkin enggak? Mungkin. Mungkin kan? Tapi enggak kita doakan enggak? Hah? Iya dah. Kan umur umatku kata Nabi antara 60-70 tahun. Yang nyampe, yang enggak nyampe banyak. Ya, yang enggak nyampe banyak. Bahayanya 60-70 tahun. Madaratnya tidak ada ujungnya. Abadan, abada. Makanya orang cerdas perhitungannya masa depan. Ya, sebagaimana orang urusan dunia, orang cerdas perhitungannya masa depan. Dapat gaji, habis hari itu. Ini enggak cerdas. Dapat gaji, dapat untung, hari itu habis. Itu enggak cerdas namanya. Tapi dia pikirkan masa depan. Masa depan seorang mukmin setelah 70 tahun. Setelah kapan? Setelah 70 tahun. Al-Kayyis, yang cerdas kata Nabi, mandana nafsahu, orang yang menahan dirinya di dunia, hawa nafsunya, godaan setannya, ya, wa amila lima ba'dal maut, dan dia senantiasa terus berkiprah untuk persiapan masa depan setelah kematian. Makanya di otaknya akhirat, akhirat dan akhirat. Apa yang dilakukan judulnya akhirat. Gimana nih, dapat surga enggak nih? Karena untung yang paling besar surga. Kalau 1 juta, 2 juta, ya. 1 miliar, 2 miliar, ya. 1 triliun, ya. Berapa 0,% Anda dapat dari keuntungan dunia? Allah bilang, Rasul bilang, ya Allah menciptakan 100 rahmat. Allah turunkan 1 rahmat di dunia. Tuk dibagi dari mulai Adam sampai kiamat. Berapa 0% antum? Dapat keuntungan dunia. Di akhirat Allah simpan 99 rahmat. Kebayang nggak? Kebayang? Yang 1 rahmat begitu megah, gagah, hebat, memukau. Ya, ternyata ada 99 rahmat yang Allah rahasiakan. Yang Allah sediakan pasti tidak mungkin tidak. Makanya nggak akan kebayang. Maka perhitungan kita harus pas, Pak, dagang bisnis nih. Makanya Allah bilang dunia ini bisnis. Bisnis dengan siapa? Dengan Allah. Ya ayyuhalladzina amanu hal adulukum ala tijaratin. Mau tidak? Mau tidak? Aku ajari, aku kabarkan sama kalian satu bisnis. Tijaratun. Ala tijaratin. Hal adulukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Yang bisa membebaskan kalian dari adab yang sangat pedih kepada keberuntungan yang lebih hebat. Keberuntungan faman zuhziha 'anin nar, siapa yang dilemparkan dari api neraka, wa udkhilal jannah, dan dia dimasukkan ke dalam surga, faqad faz, itulah keberuntungan yang luar biasa. Jadi untung di dunia ini fata morgana. Ya. Makanya Allah katakan bisnis, kita bisnis. Tijarah tapi bisnis bersama Allah. Tijaratun lan tabur, bisnis yang tidak pernah rugi. Bisnis yang boleh riba dengan Allah. Antum tanam 1 rupiah, Allah akan balas 700 rupiah. Bener nggak? Hah? Man dalladzi yuqridullaha qardan hasana? Siapa yang mau meminjamin Allah nih? Tolong pinjamin Allah, kasihkan ke anak yatim. Tolong pinjamin Allah ya dulu, kasihkan ke Riyadus Shalihin Pandeglang. Ke pesantren. Tolong pinjamin Allah, bangunin masjid. Tolong pinjamin Allah, kasih fakir miskin. Tolong pinjamin Allah. Allah perintahkan suruh supaya minjamin Allah. Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana? Siapa yang mau meminjamin Allah dengan pinjaman yang baik, fayudha'ifa lahu adhafan katsirah, maka Allah akan balas dengan balasan yang berlipat. Kalau mau hitung-hitungan, ayo aku hitung, kata Allah. Matsalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah
siapa yang menanamkan hartanya di jalan Allah, nggak ditumpuk di ATM, nggak ditumpuk di aset tanah, nggak ditumpuk di aset bikin rumah, nggak ditumpuk di aset memperbanyak kendaraan, lah, dia tumpuk ditabung di Allah, dipinjamkan kepada Allah. Matsalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah, perumpamaan orang yang berinfak di jalan Allah, kamatsali habbatin, seperti seseorang yang menanam satu biji. Ya, habbatin ambata sab'a sanabil, yang biji itu akan menumbuhkan berapa? 7 tangkai. Fi kulli sumbulatin mi'atu habbah, di setiap satu tangkai ada berapa? Masya Allah, 100 buah. Jadi kali berapa tuh? Pinter nih antum menghitung nih ya. 1 jadi 7, 7 kali 100 jadi berapa tuh? Itu ketemu tuh. Riba kalau mau dengan Allah. Ya, bisnis yang tidak pernah rugi dan boleh riba. Ayo, mau minjemkan berapa? Allah kasih 700 kalau mau ngitung, dan Allah tidak mau ngitung. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah akan terus putarkan dan lipat gandakan lagi dengan hebat. Dan tijarani yunjikum min adzabin alim, yang menyelamatkan kalian dari adab yang sangat pedih. Masyaallah muslimin, itu na'am wara. Ya. Wara, orang wara mustahil tadi apa? Zina, mustahil riba, mustahil minum khamar, mustahil dia melakukan perbuatan haram. Kalaupun dia terjerumus, dia akan dengan serta-merta menangis dan kembali ke jalan Allah dengan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun zuhud, ya, dia meninggalkan haram dan dia takut kebanyakan yang halal. Khawatir yang halal ini menyibukkan dia dari Allah dan menghalangi dia dari jalan Allah. Sehingga kata ulama, zuhud itu tarku ma la ba'sa bihi ya khaufan mimma bihi ba's. Tarku ma la ba'sa bihi khaufan mimma bihi ba's. Meninggalkan sesuatu yang terkadang boleh karena takut bisa terjerumus kepada yang tidak boleh. Contoh, boleh ya buka cabang lagi. Ya, boleh. Kata siapa tidak boleh? Tapi dia urungkan, khawatir ini. Semakin banyak anak semakin gak bisa ngaji ini. Semakin banyak anak semakin lupa dengan Allah. Ya sudahlah, cukuplah. Ya, ini juga masih bisa ya menafkahi istri lagi, menafkahi istri lagi. Jadi berapa tuh? Mudah, cukup ini juga kan? Ini juga bisa menafkahi anak-anak. Ini juga masih bisa alhamdulillah berjalan berinfak di jalan Allah. Dan anakku masih bisa leluasa ngaji, leluasa sholat berjamaah. Aduh, kalau anakku buka lagi gimana nih ya? Khawatir. Boleh. Tapi dia takut ini melupakan dia dari jalan Allah. Meninggalkan sesuatu yang boleh karena khawatir ya bisa melupakan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini zuhud. Bukan ya tidak boleh miskin, tidak boleh kaya, bukan, boleh kaya. Ya, tapi dia lihat ya, kalau ini bisa berbahaya di akhirat, dia tinggalkan. Atau maaf, tidak manfaat di akhirat, dia tinggalkan. Makanya ikhwan, tingkatan manusia tertinggi adalah zahid, zuhud, meninggalkan sesuatu yang terkadang boleh, tapi dia tinggalkan khawatir tidak boleh, atau khawatir kalau hal itu bisa melupakan dia dari jalan Allah SWT. Baik, yang kita baca, ayo ikhwah, ada kitab, kalau boleh, kalau bisa antum punya, ya. Insyaallah sudah berbahasa Indonesia, karena mualifnya orang Indonesia, Ustaz Yazid, Ustaz Hakim, hafizahullah, dalam kitab Az-Zuhud war Raqaiq. Kitab Az-Zuhud war Raqaiq. Zuhud sudah tahu tadi artinya, Raqaiq apa artinya? Ini konsekuensi, Pak. Zuhud pasti Raqaiq. Raqaiq insyaallah zuhud. Apa Raqaiq? Hati lembut. Raqiq itu lembut. Ya. Hal-hal yang melembutkan hati, tidak membuat bias, ya, tidak membuat ambisi, tidak membuat gundah gulana, galau, stres. Ya. Membuat tumak ninah, lapang dada, santai hidupnya,
senyum setiap keadaan, dan senantiasa keluar dari pelupuk matanya cairan-cairan yang membuat matanya lepas dari adab Allah. Maksudnya apa? Mudah menangis. Mudah menangis. Ya, karena akhi, ada air, ada mata air ya. Ada mata air. Kapan ada mata air? Tatkala tanah itu subur. Benar tak? Bawah gunung, Pandeglang sana atau Bandung. Ya. Banyak mata air. Kenapa? Tanahnya subur. Ya, tidak tandus, tidak gersang. Begitulah. Begitulah air mata. Kalau tadi mata air, ini air mata. Dari mana sumbernya air mata itu? Dari hati. Naam, dari hati. Kata Syekhul Islam, kata Duqayyim rahimahullah, kata beliau, idza jaffatil qalb, idza qasatil qalb jaffatil ain. Kalau hati keras, mata kering. Hati keras, mata kering. Makanya kenapa anak kecil bentar-bentar nangis gitu ya. Anak kecil bentar-bentar nangis, bentar-bentar nangis. Hatinya apa? Bersih. Hatinya suci. Mudah dia menangis. Ya. Tapi kita sudah gede ini, ya Allah, mau nangis gak bisa-bisa ya. Naam, cek and recheck. Barangkali sumber airnya kering. Sumber airnya gersang. Mana? Nah, dengarkan Quran ya biasa-biasa aja. Ayat-ayat adab ketawa aja. Naam, diingatkan dengan adab jahanam biasa-biasa saja. Diingatkan dengan yang haram biasa-biasa saja. Diingatkan dengan surga ya santai saja. Ada apa dengan hati kita? Makanya perlu raqiq. Ya raqiq, perlu hati yang lembut. Hati, makanya ikhwan, ya, perkara yang juga judul dari ini semuanya adalah tazkiyatun nufus. Judul dari ini semuanya apa? Tazkiyatun nufus, kesucian jiwa, kebersihan hati, ya, sehingga betul-betul hati kita senantiasa menghadap Allah dan negeri akhirat. Menghadap Allah dan negeri akhirat. Semoga Allah menyelamatkan kita. Semoga Allah mensucikan hati kita. Semoga Allah membersihkan jiwa kita. Semoga kita menjadi orang-orang yang kalau bersendirian bercucuran air mata karena takut dan rindunya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana dalam sebuah hadis, 7 golongan yang akan dinaungi oleh Allah. Rajulun dzakarallahu khalian fafadat ainah. Seseorang yang hatinya seseorang yang mengingat Allah sendirian di kegelapan malam, di keheningannya dan kesepiannya, fafadat ainah, maka bercuculanlah air matanya. Pernahkah kejadian itu ada pada diri Anda? Kalau tidak, nah ini harus dilatih. Berarti bermasalah. Ya, pertengahan malam masih mikir bisnis, besok gimana, untung apa enggak? Nah, ini muskilah. Ya, pertengahan malam masih tahajudnya aja pas sujud ingat, aduh ini toko kena maling apa enggak nih? Ya, semakin keras saja hati kita. Baik, masyaallah muslimin rahimakumullah. Sekali lagi semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing kita insyaallah. Nah, ayo ikhwan rahimakumullah, kita sudah baca hadis 1, 2, 3. Insyaallah kita lanjutkan kepada hadis-hadis yang setelahnya. Ya. Atau sebelum ikhwan, sebelum juga masuk ke sini sedikit, ya. Kalau ada orang nonton sulap lalu dia terpukau, tertipu tidak? Tertipu ya. Sapu tangan jadi merpati gitu ya. Ya kan? Sapu tangan jadi merpati, apalagi biasanya? 6, tertipu. Pandangannya disamarkan. Sehingga sesuatu yang tidak hakiki seakan-akan hakiki. Ya. Dan menikmati di tengah ketertipuannya. Menikmati, bias. Baik. Maka ma'asyar muslimin, kalau ada orang serbet kelihatannya, apa serbet itu bahasa kita?
Taplak apa? Lap tangan ya. Lap tangan. Apa? Lap tangan ya. Kalau ada orang lap tangan kelihatannya burung merpati yang indah. Ya? Kalau ada orang melihat ya tumpukan sampah seakan-akan emas yang berkilau. Ya? Kalau ada orang melihat sesuatu yang yang buruk ternyata indah. Yang bahaya lagi, ada orang melihat bangkai ya atau kotoran yang sangat bau, tapi dia lihat itu sesuatu yang sangat indah di mata dia. Tentu saja dia tertipu. Dia tertipu. Ya. Dan dia bodoh, Pak. Dan dia ya tertipu. Bodoh, tertipu. Setelah itu dia ternyata cuma serbet. Ya ternyata tai. Ya ternyata bangkai. Ya ternyata sampah. Innalillah. Padahal aku tadi begitu antusiasnya mendatanginya, mencarinya. Ya. Bahkan sampai habis waktu dan mengerahkan tenaga untuk mendapatkannya. Innalillah. Ternyata dia adalah sesuatu yang sangat hina. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, maka orang itu tertipu. Orang itu tertipu. Baik, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bab yang kelima. Subhanallah ya. Hadis-hadis seperti ini di zaman ini didengar, tapi untuk masuk ke dalam hati luar biasa. Hadis-hadis seperti ini di zaman ini didengar, tapi untuk bisa dipahami dengan benar sungguh sangat sulit. Karena begitu kemilaunya dunia ini. Ya. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam qala an Jabir bin Abdullah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marra bis-suq. Dari Jabir bin Abdullah bahwasanya suatu saat Nabi SAW melewati satu pasar, mungkin Tanah Abang nih kayaknya. Sudah ada belum Tanah Abang coba deh? Belum ada belum? Suk Ukaz ya mungkin suk. Ini kalau sekarang lewat gimana ini Rasulullah ya? Taib. Nabi suatu saat melewati satu pasar. Dakhilan fi ba'dil aliyah, dan Nabi masuk ke ya salah satu tempat yang nampak di sana. Nampaklah para sahabat juga di sana. Ya, para sahabat juga bisnis. Ya, Abdurrahman bin Auf dan sebagainya. Wa nasu kana fatun kama fatuhu. Tatkala Nabi sahabat melihat Nabi masuk, para sahabat pada ngerumun. Iyalah. Ya, karena kekasih mereka, Masya Allah. Ya, junjungan mereka, pemberi hidayah mereka, Masya Allah, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan disinilah subhanallah para sahabat saking cintanya sama Nabi, kalau Nabi datang ke pasar mereka berkerumun. Baik. Famarra bi jadyin asak mayyitin. Tiba-tiba Nabi SAW melewati jadi seekor kambing asak yang cacat. Ya. Asak itu kulit telinganya kecil. Mungkin karena patah atau memang aslinya begitu. Asak mayyit, sudah jadi bangkai. Sudah menjadi bangkai yang bau busuk. Ya. Fa akhadahu bidunubihi biudhunihi. Akhirnya Nabi SAW menjewernya, ngangkat. Ya, jewer. Baik, kambing ini yang tulingnya kecil, telinganya kecil. Yang sudah bau. Baik, lalu ngangkat begini. Faqala, lalu Nabi berkata di tengah para pembisnis di pasar itu, para pedagang. Karena ini ceritanya di mana tadi? Ceritanya di Tanah Abang ya. Nah, ceritanya di pasar.
Faqala fa'akha fatanawafa fa'akh ayyukum yuhibbu anna hadha lahu bidirham. Coba siapa di antara kalian yang mau membeli ini 1 dirham saja? Bukan dinar, dirham, 1 dirham. 1 dinar itu 200 dirham. Jadi sekian, ya enggak ada harganya. Siapa yang mau beli ini 1 dirham saja? Enggak mahal kok. Cuma 1 dirham. Ayo, ada yang beli enggak? Gitu ya. Ada yang mau beli tidak? 1 dirham saja nih. Bangkai kambing bau waktu hidupnya cacat. Qalu ma nuhibbu anna lana syai'un wa ma nasna'u. Ya Rasul, bahasa kitanya dikasih aja kita nggak mau. Buat apa tuh bangke? Nah, bahasanya gitu. Ya, dikasih aja kita nggak mau. Buat apa tuh bangke? Begitu hinanya bangke itu di mata para sahabat, di mata ya para sahabat. Begitu tidak ada harganya bangke itu. Begitu ya murahnya bangke itu, dirham aja nggak ada yang mau bayar. Dirham aja nggak mau bayar, dikasih aja nggak mau barangkali. Taib, kalau gitu kata Nabi, sudahlah, atuhibbuna annahu lakum. Kalau gitu sudah aku kasih nih ya, siapa yang mau? Aku kasih aja tanpa dirham. Tanpa nggak usah deh bayar pakai dirham, nggak usah. Ini aku kasih nih. Mau nggak? Atuhibbuna annahu lakum. Gimana kalau aku kasih aja, nggak usah ya kalian bayar? Mau tidak? Wallahi. Qalu, para sahabat menjawab, qalu wallahi, demi Allah, lau kana hayyan kana aiban fihi li'annahu wasak. Ya Rasul, hidupnya aja udah cacat. Rasul, hidupnya aja udah cacat. Kalaupun hidup dia cacat Rasulullah. Ya, bagaimana kalau sudah mati? Ya, fa kaifa huwa mayyit? Bagaimana ini sudah jadi bangkai, bau lagi, cacat lagi? Siapa yang mau Rasul? Tidak ada. Ma'asal muslimin rahimakumullah, apa maksudnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ya, apa tujuannya? Rasul tahu kok. Nggak akan ada sahabat mau beli itu 1 dirham. Benar nggak? Rasulullah tahu kok. Siapa sahabat mau ngambil bangkai? Siapa yang mau makan? Bau sudah. Tahu itu. Cuma Rasulullah SAW ya menyebutkan itu ingin membuat sebuah pemahaman yang jelas. Perumpamaan yang nyata, yang sangat mudah dipahami oleh para sahabat. Dan itu juga ayol ikhwanakumullah pelajaran bagi kita. Bahwasanya tatkala Rasulullah sudah menegaskan bahwasanya bangkai ini tidak ada manfaat, bau, dikasih aja kita nggak mau. Ma'asyal muslimin, fawallahi, demi Allah, demi Allah, la dunya, sungguh dunia ini dengan segala yang ada di dalamnya, dari harta emas perak, ya, ladang sawah, bangunan, seluruhnya ini, la dunya ahwanu 'ala Allah, ya sangat lebih hina lagi, lebih tidak berharga lagi, lebih tidak manfaat, apa, tidak berharga lagi di mata Allah, min hadhihi alaikum, daripada yaitu kalian menganggap bangkai ini, keadaan dunia lebih hina di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Begitulah keadaan dunia yang kita cari. Mencari sesuatu yang tidak akan menyelamatkan dunia dan akhirat, khususnya negeri yang lebih hebat di negeri akhirat nanti. Sehingga tidak bisa kita bandingkan antara dunia dan akhirat, ya, antara mencari dunia dengan mencari negeri akhirat. Baik, walaupun na'am, tidak ada yang dilarang, tidak dilarang kita mencari dunia, tapi jangan sampai menghalangi kita dari negeri akhirat. Naam, dan kita niatkan dunia ini bukan untuk dunia, karena sangat hina, sangat dina, sangat tidak punya harga.
namun kita niatkan untuk negeri akhirat yang lebih hebat. Allah jadikan dunia ini wasilah, ya bukan tujuan. Allah jadikan sekali lagi dunia ini wasilah, bukan tujuan. Naam, wasilah untuk memudahkan ikhwan, tidak mengapa. Kalaupun harus dikurangi dunia, tapi jangan sampai dikurangi akhirat. Kalau sampai kita terkurangi dunia, tidak ada masalah. Dan kita yakin dengan Allah, Allah tidak akan menyengsarakan kita. Dan kita yakin dengan Allah, bahwasanya Allah akan meluaskan dan memudahkan orang yang progresnya akhirat. Progresnya hammuhul akhirah akan Allah luaskan. Yakin. Apalagi sambil kita mencari. Tidak mencari saja, insya Allah. Walaupun Allah tidak perintahkan Anda untuk bersandar diri, tidak. Tapi tatkala kita betul-betul bertakwa, dijadikan akhirat sebagai progresnya, Allah telah jamin, apalagi mencari. Maka ma'asyar muslimin rahimakumullah, ya, bahwasanya negeri akhirat atau kehidupan akhirat harus lebih kita kejar. Walal akhiratu khairun wa abqa. Akhirat lebih baik dan lebih kekal. Maka ma'asyar muslimin rahimakumullah, ya, kita mencari dunia jangan sampai menghalangi kita dari negeri akhirat. Ini halal, ini haram. Ini boleh, ini tidak. Aduh Ustaz, kalau pakai takaran itu untungnya nggak gede. Ya, bisnisnya nggak wah. Akhi, ingat bangkai kambing. Mau nggak ngambil? Naam, di mata Allah hina. Ya, jangan sampai menghalangi kita jalan Allah dan dijadikan tujuan utama kita Allah. Dari mulai berangkat sampai pulang. Ke kantor, ke pasar, mengajar, ya, dan sebagainya. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah, lillahi, billahi, fillahi, ilallah. Itu lillah, hanya karena Allah, hanya untuk Allah. Fillah, aku jalani di jalan Allah. Ya, fillah di jalan Allah. Jangan sampai salah jalan. Aku titi di jalan Allah Subhanahu wa taala. Billah, aku senantiasa meminta pertolongan kepada Allah. Billah, dengan Allah. Karena mustahil, ya, sesuatu yang bisa kita lakukan di dunia ini tanpa pertolongan Allah. Kemudian ilallah, aku yakin semuanya baliknya kepada Allah. Apa? Lillah, fillah, billah, ilallah. Sekali lagi apa? Lillah. Kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Fillah, ya, fillah, di jalan Allah. Fi sabilillah, di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai keluar dari batasan-batasan Allah. Ini hak, ini batil. Ini halal, ini haram. Ini sunnah, ini bid'ah. Ini syirik, ini tauhid. Maka tatkala berkontradiktif, harus kita dahulukan yang fillah, di jalan Allah. Billah, kita yakin iyyaka nasta'in, bahwasanya hanya kepada Allah kami meminta pertolongan. As-Samad, zat yang tempat kita bergantung dan memohon. Subhanahu wa ta'ala. As-Salam, ya, yang memberikan keselamatan, rizki dan sebagainya. Maka maka tatkala kita bisnis, kita kerja, kita yakin bisnis kita tidak bisa memberikan manfaat dan madarat tanpa izin Allah. Kita yakin semua usaha kita blank kalau tidak Allah izinkan beruntung. Makanya seorang mukmin tatkala usaha, hatinya senantiasa terus bergantung kepada siapa? Allah. Allah yang melancarkan, Allah yang menyeminkan. Walladzi yabsutur rizqa liman yasha, wallahu yabsutur rizqa liman yasha wa yaqdir. Allah yang mengeluaskan rezeki seseorang dan Allah yang menyempitkan rezeki seseorang. Taib, kemudian ilallah, yaitu prinsip yang selanjutnya, mau tidak mau satu hari pasti akan kembali kepada Allah. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Taib. Masyaallah muslimin kamallah,
Maka di sini gimana? Kalau tertipu tukang sulap enggak? Hah? Serbet kayaknya kayak berpati putih gitu. Hah? Gimana? Tertipu dengan fata morgana, seakan-akan ada air, ternyata panas di sana. Gersang. Ya. Naam, tertipu sampah, ternyata kelihatannya tumpukan emas. Maka jangan lupa bahwasanya ikhwan, tukang sulap yang penyulap yang paling bahaya dunia. Dan tukang tipu yang paling besar dunia. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul gurur. Tidaklah kehidupan dunia kecuali perhiasan yang menipu kita. Menipu kita. Baik. Insyaallah bisa dipahami. Hadis ini jelas faedah yang paling besar. Ikhwan, menjelaskan sesuatu yang hak, bahwasanya dunia ini tidak ada harganya. Dan cek, lihat ahlu dunia. Semakin menjadi ahlu dunia, semakin dia rusak. Semakin menjadi ahli dunia, semakin dia jauh dari Allah. Semakin dari ahli dunia, semakin dia ambisi. Semakin dia menjadi ahli dunia, semakin dia sombong. Dan semakin bakhil, semakin lupa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Cukuplah ikhwan, orang-orang terdahulu yang menjadi contoh bagi kita. Qarun adalah ahli dunia. Fir'aun adalah ahli dunia. Haman adalah ahli dunia. Para pembesar-pembesar, kaum-kaum yang diutus para nabi di sana adalah ahlud dunia. Mereka habis binasa ayol ikhwah. Tidak ada yang mereka bawa kecuali setelah ini akan kita baca hadis ya bab yang ke-6. Baik. Qala an Mutarrif an abih, dari sahabat dari Mutarrif dari abinya, qala Ataitu Nabiya sallallahu alaihi wasallam yaqra'u alhaakumut takatsur. Satu saat aku mendatangi Nabi SAW tatkala beliau membaca surat Alhaakumut Takatsur. Surat apa ikhwan itu? Surat At-Takatsur ya? Naam. Siapa yang hafal? Hafal? Coba. Bismillah, a'udzubillah. Naam. Masya Allah, barakallahu fiik. Artinya tahu? Alhamdulillah. Baik. Ma'asal ikhwah, rahimakumullah. Suatu saat Mutarrif dari bapaknya, dia bercerita bertemu dengan Nabi. Tatkala Nabi membaca ayat, Naam, yang insyaallah antum hafal dan subhanallah harus diulang-ulang. Allah katakan alhaakum. Alhaakum, membuat kalian lalai. Dan memang begitulah pasti yang akan terjadi. Apa yang membuat lalai? At-takatsur. At-takatsur di sini tafaul. Tafaul itu kalau kita belajar bahasa Arab dari ilmu sharaf, ada fa'ala, ada tafa'ala. Kalau fa'ala saling berbuat, saya mukul. Kalau saya saling memukul, tadaraba. Ya, paham nggak? Kalau saya memukul, doroba, saya mukul dari sisi saya saja. Tapi kalau dua-duanya memukul, tadoroba. Ya, ini takatsur. Berarti apa nih? Seorang apa banyak? Naam. Karena dunia itu identiknya takatsur, saling berlomba-lomba. Ya, saling ingin mengalahkan, ingin berada di atas, ambisi, nggak mau kalah. Dapat satu, nggak puas, pengen berapa? Dua. Dapat dua, nggak puas, pengen tiga. Terus, itulah takatsur. Ya, makanya bahasanya takatsur, karena di situ ada perlombaan, perlombaan dunia. Yang, ya progresnya bagaimana? Ya, dia bisa yang paling banyak hartanya. Takatsur. Ini alhaakum. Alhaakum, membuat kalian lalai.
dan survei membuktikan. Berapa gelintir yang ngaji di sini? Berapa gelintir yang sholat berjamaah? Berapa gelintir yang sholat? Yang di bawah nih. Kayaknya nggak cukup Al-Arqam deh. Bener nggak? Bener tidak? Tatkala hayya 'ala shalah tutup semua toko di bawah, kayak di Madinah gitu ya. Alhamdulillah tuh Masjid Nabawi gede tuh ya. Sehingga cukup. Sebelum adzan sudah tutup. Ya, kalau itu terjadi di bawah, insya Allah ini nggak cukup nih Al-Arqam. Bener nggak? Tapi yang terjadi Al-Hakum, yang terjadi Al-Hakum, ya, ada yang banyak yang tidak sholat, ada sholat, tatkala sholat tidak khusyuk atau tidak jamaah. Tatkala jamaah pikirannya, waduh pelanggan datang nih. Tatkala jamaah juga, naam, otaknya di bawah. Al-Hakum, pasti itu. At-takasur, kum itu jamak, domir jamak, kum. Apa Pak artinya? Kalau anta, sarak. Kalau antum, banyak. Ya? Kalau ya, iyaka, ka, itu domir munfarid, satu, ka. Innaka ala kulli syai'in qadir. Innaka, bukan innakum. Hah? Adapun kum banyak. Alhaakum, ini isyarat yang di alha sangat sungguh banyak. Dan survei membuktikan. Betul? Betul? Nah, la haula wala quwwata. Banyak manusia terbelena ya, at-takasur. Takasur dalam urusan apa? Urusan dunia. Harta, tahta, wanita, kedudukan. Al-akumut takasur hatta zurtumul maqabir. Allahu akbar. Kelalaian ini tidak tanggung-tanggung, terus berlanjut sampai zurtumul maqabir. Kalian mendatangi kuburan, maksudnya sampai mana? Mati. Subhanallah musta'an. Semoga Allah melindungi kita. Gak akan selesai Pak. Bahkan terkadang mati sakaratnya bukan la ilaha illallah, dek pasar. Ya, sakaratnya bukan la ilaha illallah, tapi ingat pasar. Saking alhaakumut takasur. Ya, hatta zumur. Makanya kata Nabi SAW, ya, anak Adam, laukana libni Adam wadin min dhahab. Kalau ada anak Adam punya satu lembah emas, dia akan berangan-angan dua. Kalau sudah punya dua, ingin tiga. Dan tidak ada yang membuat kenyang Ibnu Adam kecuali tanah dicocokin ke mulutnya. Apa maksudnya? Masuk liang lahat. Kecuali sudah bersentuhan mulutnya dengan tanah. Ikhwan, ini kabar bagus apa tidak? Kabar tentang orang bagus apa tidak? Naam. Tidak. Orang yang ambisi, berkejar-kejaran, ya, mengejar dan terus ambisi untuk dunia, alhaakum, yang akhirnya melalaikan. Di sini ada faedah. Berarti tidak mutlak. Kalau gitu tidak boleh kaya Ustaz, tidak boleh kita bisnis bagus. Lah. Yang tidak boleh yang alhaakum. Yang alhaakum, yang membuat kalian lalai. Ya, tatkala tidak lalai dari melakukan yang wajib-wajib, dari meninggalkan yang haram-haram, bisnisnya lurus, ya, tidak ada tipu menipu, tidak ada riba meriba dan lain sebagainya. Kenapa tidak? Dalam sejarah, Anda pernah cerita kalau tidak salah, atau dalam sejarah, bahwasanya satu saat terjadi gemuruh yang luar biasa di kota Madinah. Terjadi gemuruh luar biasa di kota Madinah. Aisyah mengira itu gempa bumi. Subhanallah, saking gemuruhnya. Aisyah kira itu gempa bumi. Ternyata apa yang terjadi, ikhwan? Subhanallah, 700 ontaknya Abdurrahman bin Auf masuk kota Madinah dari Syam. Mantap gak? Woi, mantap gak? Berapa kontainer tuh?
Hah? Berapa kan itu? Kalah antum sama Abdurrahman bin Auf. 700 ontanya Abdurrahman bin Auf masuk kota Madinah. Alhaakumut takatsur? Tidak. Dan Abdurrahman bin Auf termasuk sahabat 10 Abdurrahman fil jannah. Mantap gak? Mantap gak? Ontaknya mantap, surganya mantap. Kenapa? Tidak alhaakum. Sholat dia paling depan. Hah? Berjuang memberikan apa? Mensupport, sokong dana dakwah Rasulullah paling depan, termasuk yang terdepan. Naam, dengan sahabat-sahabat yang lain yang mulia, Abu Bakar dan Utsman. Ya, masya Allah. Jadi yang dilarang, dicela oleh Allah, alhaakum, alhaakum. Ya, namun kum itu menandakan banyak. Assalamualaikum. Boleh nih, saya lagi kajian. Setelah kajian saya menuju ke sana ya. Menjelang asar dari sini, dari Tanah Abang. Ya. Menjelang asar ya, menjelang asar ya. Ya, nanti saya ke sana insyaallah. Jadi asar mungkin menjelang 1 jam dari sini. Jam 5-an lah mungkin ya. Jam 4 jam 5 ya. Barakallahu fiik. Jazakallah. Saya mana tadi? Lupa tuh. Hah? Allah katakan kum. Kum itu gimana? Banyak apa dikit? Masalahnya yang alha itu banyak. Ya. Yang alhaakum banyak. At-takatsur tadi ada perlombaan satu sama lain. At-takatsur bukan doroba tapi tadoroba. Bukan qatala tapi taqatala. Saling membunuh, saling memukul. Di sini takatsur, saling pengen paling banyak. Hatta zurtumul maqabir, sampai kalian menziarahi kuburan, mendatangi kuburan. Maksudnya apa? Subhanallah ikhwan, lihat. Awas, hati-hati. Ya. Ini su'ul khatimah kalau terjadi. Antum terjumus kepada alhaakum at-takatsuru sampai sakaratul maut. Dan itu banyak. Bahkan kebanyakan manusia betul-betul alhaakumut takatsur hatta zurtumul qabir, sampai sakarat mautnya. La haula wala quwata illa billah. Makanya Nabi mati punya utang. Rasulullah wafat punya utang. Wal anbiya'u lam yurisu dinaran wala dirhaman. Para nabi tidak meninggalkan la dirham wala dinar. Bahkan wafat punya hutang kepada Yahudi karena pinjam karena pinjam beras 30 sok, digadaikanlah baju besinya. Saking kisminnya sallallahu alaihi wasallam, miskinnya Rasulullah SAW, sampai wafat. Kalau antum masya Allah wafat, masya Allah ribut anak ya. Naam, yang di sana, yang di sini, yang di ATM, oh masya Allah ya. Naam, subhanallah. Nabi SAW sampai wafat tidak meninggalkan harta. Selamatlah Nabi dari apa? Hatta zurtumul maqabir. Selamatlah Nabi dari hatta zurtumul maqabir. Sebagian salaf sebelum wafat dia bagikan hartanya di jalan Allah. Walaupun sebagian mereka, naam, ada yang wafat dengan harta yang banyak ya, namun dia sudah berwasiat kepada anak-anaknya. Nama asul muslimin kamallah. Taib. Hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamu. Kalla. Sekali-kali tidak. Maksudnya kalian tidak beruntung. Yang terjumus kepada alhaakumut takatsur sampai zurtumul maqabir, kalla. Sekali-kali tidak beruntung. Tahu rasa lu ya nanti. Saufa ta'lamu. Tahu lu nanti. Tunggu aja tanggal mainnya. Saufa ta'lamu. Ente pasti tahu akibat. Gara-gara ente alhaakum sampai zurtumul maqabir, ente tahu nanti akibatnya. Kalla saufa ta'lamun. Pasti tahu.
Diulang lagi. Tsumma kalla saufa ta'lam. Ente pasti tahu batunya, awas ya. Tenang aja, tunggu aja. Begitu bahasa ancaman. Itu bahasa ancaman kalau bahasa kita. Tahu nanti. Lu tahu nanti kayak gitu. Kamu tahu nanti. Ya. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Ya, andai kata mereka tahu seyakin-yakinnya bahwasanya apa yang mereka dahulu alhaqum itu tidak akan ada manfaat, bahkan mereka akan merugi lagi tatkala mereka la tarawunnal jahim, tatkala mereka melihat neraka jahanam. Ternyata harta yang mereka tumpuk, halaka anni magna anni maliyah. Waduh, hartaku kok tidak bisa bantu aku. Mana asetku, mana? Magna anni maliyah. Ya, hartaku tidak bisa bantu aku. Halaka anni sultaniyah. Ternyata kedudukan aku juga rusak, habis, hancur. Khuduhu fagullu, kata Allah. Ambil dia, seret dia, belenggu dia. Tsummal jahima sallu. Lalu masukkan dia ke dalam neraka jahanam. Dia teriak, ma agna anni maliyah. Mana hasil bisnisku, mana? Duh, kok nggak ada yang bisa nebus aku. La tarawunnal jahim. Tsumma la tarawna ainal yakin. Kemudian Allah ingatkan, ya Allah, semoga kita diselamatkan oleh Allah. Tsumma la tus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Tsumma la tus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Kemudian kalian akan ditanya di hari kiamat tentang nikmat-nikmat. Persiapkanlah jawabannya. Suatu saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam keluar karena lapar dari rumah. Tiba-tiba pas Nabi keluar, lihat Abu Bakar juga keluar. Ngapain ente keluar? Lapar Rasul. Oh, sama, lapar. Ya Allah, Ustaz, ikhwan, ini cerita dalam hadis yang sahih. Nabi suatu saat pernah keluar rumah, di rumah nggak ada korma satu biji pun. Di kita, ya Allah, itu freezer nggak pernah kosong ya. Minimal salimilah 10 dus kan. Beras 5 karungan gitu. Allahu Akbar. Nggak ada korma satu, keluar lapar. Ketemu Abu Bakar Siddiq keluar juga. Ngapain ente keluar? Lapar. Lapar ya Rasulullah. Sama, aku pun lapar, kita cari. Tiba-tiba keluar Umar. Umar, ngapain nanti keluar? Lapar. Manusia mulia, manusia mulia, termulia di alam semesta, keluar rumah lapar. Antum keluar rumah nyarit, bukan lapar, bukan nggak ada, bukan lapar nggak ada, ya. Banyak di rumah. Atau lapar karena ATM-nya nggak ada uang. Enggak, ini lapar betul, ATM kosong, nggak ada. Ya, akhirnya didengarlah oleh seorang sahabat. Lalu diajaklah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ke kebunnya. Dan tatkala itu musim panas, di mana juga terjadi musim kurma. Sedang rutop-rutopnya. Maka diambilkanlah berbagai jenis rutop kurma. Masya Allah, kurma mengkal, kurma seger, ya belum kering kayak di kita, di Tanah Abang kering semuanya. Kurma ya mengkal, kemudian disajikan. Kemudian dia mengambil kambingnya, dia sembelih, lalu dia masak dan dihadingkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah, begitu nikmatnya Rasulullah dan dua sahabat mulianya. Lalu setelah Rasulullah makan, beliau membacakan ayat yang la tus'alunna yawma idzin anin. Persiapkan jawabannya. Pasti akan ditanya tentang nikmat sampai jarum di rumah antum. Dari mana tuh jarum? Apalagi kacamata, apalagi ATM, HP antum tuh ditanya. Nah, baju ditanya, berapa baju di rumah? Kayaknya banyak baju antum, infakkan sebagian, segera. Mumpung belum ditanya tuh. Ya, berapa bajunya? Bagi-bagi ya. Hah? 6.
Sampai jarum ditanya, ikhwan, dari mana tuh jarum? Siapkan jawaban. Mobil, rumah, kendaraan, istri, anak. La tus'alun ditanya. Seorang salaf diceritakan, ya, dia menikah dengan wanita cantik, putih cantik, ya. Dia menikah dengan wanita cantik. Kalau antum malam pertama gimana, Ustaz? Kalau malam pertama udah nggak sabar dah. Langsung tubruk ya gitu kan. Taib, di malam pertama subhanallah dia dapatkan istrinya dandan yang cantik ini. Kemudian dia membawa satu gelas susu. Ya, menghampiri suaminya nih, salaf ini, seorang ulama salaf. Subhanallah, tatkala dia dapatkan istrinya yang cantik dandan di malam pertama dan membawa susu yang begitu segar, subhanallah, dia mengingat ayat ini. La tus'alunna yawma idzin anin na'im. Sungguh kalian akan ditanya di hari nanti tentang nikmat. Ditanya tentang nikmat. Terngiang-ngianglah ayat itu di telinganya. Ditanya tentang nikmat. Ditanya tentang nikmat. Muncullah rasa takutnya. Bagaimana aku menjawabnya? Bisakah aku menjawabnya? Tanya tentang toko ini, toko itu, sepeda ini, mobil itu, bisnis ini, harta ini, tanah itu. Bisa jawab apa tidak? Akhirnya dia menangis, wafat di malam itu. Rahimahullah. Saking takutnya. La tus'alunna yawma idzin anin. Akan ditanya di hari itu tentang nikmat yang Allah berikan kepada kita. Ma'asyiral muslimin. Nah, Mutarrif dari bapaknya dia cerita, satu saat kami datang kepada Nabi SAW, Nabi sedang membaca surat yang tadi, Alhaakumut Takatsur, dan sampai akhir. Kemudian kata Nabi, yaqulu ibnu Adam, anak Adam senantiasa berkata dan berteriak dan berambisi, mali, hartaku, ini bisnisku, ini tokoku, ini hasil dagangku, ini ATM ku, ini segala-galanya, hartaku, mali. Aku udah punya harta dong, aku sudah punya bisnis dong, aku sudah punya kendaraan dong, aku sudah punya aset dong, dan seterusnya. Mali. Hartaku. Masya Allah, dalam database-nya hartanya luar biasa. Seberapa triliun, berapa miliar, hartaku. Lalu disadarkan oleh Nabi SAW, wahallaka ya ibna Adam, ketahuilah wahai anak Adam, tidaklah bagimu min malika, dari hartamu, illa ma'akalt, kecuali yang pertama yang kau makan. Fa'afnait, akhirnya habis. Kau makan, akhirnya habis. Au labista fa'ablait, atau yang kau pakai itu, tapi satu saat kusut dan kumuh. Baju awalnya kuat, lama-lama cuci, akhirnya bolong, akhirnya rapuh. Begitu juga rumah, begitu juga kendaraan. Ya, yang kalian pakai tidak mau akan lusuh. Hartamu akan lusuh. Yang kau makan habis. To the sepiteng. Naam, menuju sepiteng. Yang kau pakai anak Adam lusuh. Rumah, pakaian, kendaraan, dan seterusnya. Kemudian kata Nabi, au tasaddaqt, atau yang kalian sedekahkan, maka fa'amdait, itulah hartamu yang langgeng. Itulah hartamu yang sebenarnya. Yang kau sedekahkan, itulah hartamu yang sebenarnya. Diluarkan di jalan Allah, dibelanjakan di jalan Allah, untuk anak, untuk istri, untuk orang tua, untuk kerabat, untuk fakir miskin, untuk yatim, untuk dakwah, untuk sunnah, untuk membela agama. Itu hartamu. Kalau kamu mau tahu tuh,
Ente kan bilang hartaku, hartaku. Gak salah. Kau mati, hartamu pindah secara de facto. Yang kau makan sepiteng, yang kau pakai lusuh, yang kau simpan bukan harta kamu. Kau mati, maka secara langsung pindah ke pemilikan, bukan harta ente lagi. Harta siapa? Naam. Bukan harta antum. Jadi harta antum yang mana? Kata beliau, au tasaddaqta, yang kalau keluarkan di jalan Allah untuk anak, nafkahkan anak istri. Ya, untuk memberikan pendidikannya. Untuk kerabat, untuk orang tua, keluarkan untuk orang tua. Untuk kerabat, untuk yatim, miskin. Maka ikhwan, yang bakhil di jalan Allah sebetulnya mereka bodoh. Ya, karena hakikat harta antum adalah yang antum keluarkan di jalan Allah, bukan yang antum simpan. Ya, bukan yang kita, yaitu bermegah-megahan dengan yang kita miliki. Na'am asal muslimin. Makanya kata Nabi SAW, kita baca hadis yang terakhir, yang ketiga, yatba'ul mayyiti salasah, akan mengikuti mayit ke kuburannya 3. An Anas bin Malik, dari Anas bin Malik, akan mengikuti mayit ke kuburannya 3. Yang pertama, akan mengikuti mayit, yatba'ul mayyit salasah, yang mengikuti mayit 3. Fayarji'u isnani, yang 2 balik, wa yabqa ma'ahu wahid, ya, dan yang bersama dia 1. Yang bersama dia 1 menemani, ya, dia di kuburan, dan indah, menjadikan kuburannya indah. Ammaladzi yatba'uhu ahluhu wa maluhu wa amaluhu, ya, yang akan mengikutinya adalah ahluhu, keluarganya, maluhu, hartanya, dan amaluhu, amalnya. Maka kata Nabi, fayarji'u ahluhu wa maluhu, balik pak, yang ikuti antum ke kuburan nih 10-20 tahun lagi, bentar lagi kan, 30 tahun, 40 tahun lagi kurang lebih, balik semuanya, gak mau ikut antum. Keluarga, anak, istri, semua yang ngantar balik. Begitu juga harta, ya, mungkin diantar oleh mobilnya, ya, atau yang lainnya. Wa yabqa amaluh, dan akan bersamanya amal perbuatannya, amal yang dia lakukan, ya, yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dia lakukan dengan hartanya. Maka ma'asyiral muslimin, sehingga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang akan mengalir shadaqatun jariyatun aw ilmun yuntafa'u bih aw waladun salihun yad'u lahu. Maka ma'asyiral ikhwan rahimakumullah, itulah gambaran Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang hinanya dunia dan apa sebetulnya harta yang hakiki punya kita. Apa harta yang hakiki milik kita? Milik kita di mana? Di kehidupan yang sebenarnya, bukan kehidupan yang fata morgana, bukan kehidupan yang sementara. Kehidupan sebenarnya adalah kehidupan setelah kematian. Ma'asyiral muslimin, semoga Allah Subhanahu wa taala, ya, membimbing kita, na'am, membuat mata kita lebih terbuka, hati kita lebih memahami tentang hakikat dunia, ya, sehingga, ya, kita di dunia ini menabung, bercocok tanam, berkiprah, berbuat, beramal untuk negeri akhirat. Naam, tidak dilarang bisnis, tidak dilarang kita mencari uang, tapi hendaknya kita lakukan di jalan Allah, dan tujuannya untuk meraih, yaitu surga Allah Subhanahu wa taala, kehidupan dunia yang lebih bahagia. Barakallahu fikum ayul ikhwah, barangkali itu yang bisa saya sampaikan di hari ini. Ya, sebetulnya satu hal yang biasa, ya, namun ini perlu terus diingatkan, ya, karena manusia pelupa, ya, lupa daratan dan lupa lautan, sehingga banyak yang di tengah kelupaannya dia tersandung, mati masih lupa. Maka hal ini mengingatkan kita dengan hakikat seharusnya bagaimana kita di dunia. Barakallahu fikum ma'asyiral muslimin.
Insyaallah kita lanjutkan nanti di kesempatan yang akan datang dengan bab yang ketujuh, ya, bab tentang angan-angan manusia lebih panjang daripada umurnya. Cita-cita manusia lebih panjang daripada umurnya. Antum cita-citanya apa coba? Antum, Pak? Hah? Woi, apa cita-citanya? Masya Allah, ya, Masya Allah. A, B, C, D, E, F sampai Z. Ternyata A mati. Ya, itulah manusia. Panjang angan-angan. Ya, yang seharusnya angan-angan terpanjang yaitu kuburan selamat. Itu angan-angan terpanjang. Dan lebih panjang lagi akhirat bahagia. Itu angan-angan, Pak. Namun kenyataannya seperti kata Nabi SAW nanti di sini, ya, bab angan-angan manusia lebih panjang daripada umurnya. Wallahu taala alam. Sallallahu alaihi Muhammad. Ya, sebelum kita tutup, Ustaz, ana punya uang di bank atau di tabungan, maaf. Plus ana punya hutang. Ya. Ini bentar lagi Idul Adha. Bayar utang apa beli kurban? Ya. Ma'asyul ikhwan azayakum. Pertama, secara umum tentu saja utang lebih wajib daripada kurban. Secara umum. Utang wajib. Kurban sunnah muakkadah, sunnah yang ditekankan, tapi tidak sampai wajib. Baik. Tatkala antum utangnya lebih besar daripada, ya, kemampuan berkurban, maka antum tidak mampu. Baik. Sementara kata Nabi, man kana lahu sa'atun, siapa yang punya keluasan, walam yudhi, lalu dia tidak berkurban, fala yaqrabanna musallana, jangan deketin tempat sholat saya. Jangan deketin tempat sholat kami. Makruh. Makruh. Ya. Kalau punya keluasan untuk berkurban, kambing sekian misalkan, 2,5 juta, ya, atau sapi misalkan. Tahun ini masih punya keluasan. Anak udah tahun lalu, ya tahun ini. Ya, karena kurban bukan seumur sekali kayak haji. Kurban setiap tahun. Ingat ya, kurban setiap tahun. Gak ada dalil kurban setahun sekali. Seumur sehidup. Seumur sehidup, seumur sekali. Ya, kurban setiap tahun syariatnya. Sebagaimana puasa setiap tahun. Sebagaimana zakat yang wajib setiap tahun. Maka kurban setiap tahun. Kata Nabi, man kana lahu sa'atun. Siapa yang punya keluasan, ya, masih bisalah beri beras. Masih punya luas, di ATM masih banyak. Walam yudhi, lalu dia tidak berkurban, fala yaqrabanna musallana, jangan deketi tempat sholat kami. Ini kebencian Nabi. Berarti dia itu meregehese. Apa meregehese? Bakhil. Bakhil. Bisa berkurban bisa, tapi dia tidak mau berkurban. Tidak dia keluarkan untuk tahun ini, anak enggak kurban dulu deh. Uang ada, lebih. Kata Nabi, jangan deketin tempat sholat kami. Ya. Soalnya ini Tanah Abang ini kayaknya uangnya banyak nih. Maka malu kalau tidak berkurban kepada Allah. Nabi bukan bisnismen. Nabi bukan saudagar. Apa kata Ibnu Abbas? Kata Ibnu Umar, Nabi tinggal di Madinah 10 tahun tidak pernah absen. Dan pernah Nabi berkurban 100 onta dalam 1 tahun. Disembelih sama Nabi 63, sisanya sama Ali. Kita mau 1 kerbau aja mikirnya 1000 kali. Mau 1 kambing mikirnya 100 kali. Itu pun cari kambing mana paling murahnya ya. Ternyata paling ceking. Nabi 100 onta, Pak. Dan Nabi tinggal di Madinah 10 tahun tidak pernah tidak berkurban. Kita tinggal di Tanah Abang 10 tahun tidak pernah berkurban. Dibalik kita ceritanya.
kita ceritanya terbalik. Nabi tidak pernah tidak berkurban, kita tidak pernah berkurban. Ya? Naam. Secara umum kalau punya hutang ya wajib hutang. Tapi hutang itu ada dua. Ada hutang mudayyak, hutang sempit. Ya, sudah deadline waktunya nih. Harus ana bayar nih. Kalau ana bayarin beli kurban, waduh, dikejar-kejar kita. Bahkan bisa dilaporin ke polisi nih. Ya, maka jangan berkurban. Jangan berkurban. Nah, tapi ada utang muasa, utang luas. Ya. Naam, ana punya utang. Ya, bahkan utang ini ya sebesar uang hewan kurban ini. Cuma masih 2 bulan 5 bulan ke depan, ana masih bisa nih. Gaji masih cukup nih 5 bulan ke depan. Ya, atau mungkin dagang masih bisa untung. Ya, insyaallah lah 5 bulan ke depan masih bisa lah. Muasa, luas. Belum pada deadline waktunya, maka hukum asal Anda tidak wajib. Namun Masya Allah kalau antum mau berkurban luar biasa. Ya, tapi kalau antum sempit, antum berkurban di jalan Allah luar biasa. Ya, maka ma'asyiral muslimin, itu barangkali jawabannya. Baik. Berkaitan dengan kurban ini, ikhwan, kita di Pondok Pesantren Riyadhus Shalihin di Pandeglang, ya ini salah satu kesempatan emas ya untuk ya pendekatan dakwah kepada masyarakat sekitar. Setiap tahun kita punya program tebar daging kurban. Ya, kambing disembelih di pondok dibagikan ke masyarakat sekitar. Ya, dan Masya Allah ini dampaknya sungguh sangat bagus untuk dakwah. Fadhal, ya, kalau antum ingin ikut ya bergabung dengan kurban bersama di pondok, ahlan wa sahlan ya. Nah, cukup baik ya. Kalau dia nggak cukup, kita tutup. Subhanaka Allahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.